Kami perwakilan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek manajemen keuangan dengan berjudul Perencanaan Keuangan dan Pasar Modal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmastianisi dengan NIM 64232154. Nama saya Yuna Sarah dengan NIM 64232098. Perkenalkan, nama saya Angela Octaviani dengan nomor NIM 64232103. Perkenalkan, nama saya Nur Esalia Sevia dengan NIM 64232106. Perkenalkan, nama saya Anjilo Cahya Kamila dengan NIM 64232161. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut Certified Financial Planner, Financial Planning Standards Board Indonesia adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Perencanaan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk bisa memenuhi kebutuhan keuangan di masa kini dan masa depan. Kondisi yang mempengaruhi perencanaan keuangan. Yang pertama, status perkawinannya, atau belum menikah ataupun yang sudah menikah. Yang kedua, kondisi pekerjaan, atau yang sudah memiliki pekerjaan tetap ataupun yang belum. Yang ketiga, usianya atau umur yang semakin bertambah. Yang keempat, kondisi keluarganya atau jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Yang kelima, kondisi perekonomian nasional atau kemudahan dalam mencari pekerjaan dan penghasilan. Yang keenam, tingkat pendidikannya atau tingkat pendidikan mempengaruhi penghasilan. Yang terakhir, kondisi kesehatannya atau mempengaruhi biaya dan kelangsungan dari pendapatan. Dan di sini ada manfaat perencanaan keuangan. Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke arah lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan, seseorang dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. Dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa lebih aman karena tujuan-tujuannya berada di jalur yang tepat. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal adalah pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kebutuhan dana di masa depan harus dipersiapkan sejak dini. Salah satu cara mempersiapkan biaya kebutuhan di masa mendatang dengan melakukan investasi jangka panjang. Instrumen pasar modal adalah pilihan investasi jangka panjang yang tepat. Selanjutnya, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Saham berupa tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital marketing layaknya pasar sebagai tempat pertemuannya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal.
Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Selanjutnya ada pengertian instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah adalah perdagangan surat berharga atau efek di pasar modal dengan sistem syariah atau sesuatu prinsip Islam dalam transaksinya. Instrumen ini berusaha untuk menghindari riba. Lalu selanjutnya ada fungsi instrumen pasar modal. Berikut ini merupakan fungsi adanya instrumen pasar modal, diantaranya 1. Sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Kedua, sebagai tempat investasi bagi para investor. Yang ketiga, sebagai indikator utama bagi tren ekonomi suatu negara. Yang keempat, sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Yang kelima, menunjang perekonomian sebab menghubungkan pihak investor sebagai pemilik dana dengan pihak pemilik usaha yang membutuhkan dana. Jenis pasar modal. Pasar modal dibedakan atas 2 jenis, yaitu pasar pertama atau perdana, yang kedua pasar sekunder, yaitu sebagai berikut. Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Dinyatakan tempat karena secara fisik masyarakat pembeli dapat bertemu dengan penjamin emisi ataupun agen penjual untuk melakukan pesanan sekaligus membayar uang pesanan. Dikatakan sarana karena si pembeli dapat memesan melalui telepon dari rumah dan membayar dengan cara mentransfer uang melalui bank ke rekening agen penjual. Jenis ini juga dikatakan pertama karena sebelumnya perusahaan ini milik perorangan atau beberapa pihak saja, dan sekarang menawarkan kepada masyarakat umum. Lanjutan jenis pasar modal. Pasar modal dibedakan atas 2 jenis, yaitu pasar pertama perdana, pasar kedua sekunder, yaitu sebagai berikut. Pasar kedua atau pasar sekunder adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Lalu di sini ada contoh-contoh instrumen pasar modal. Yang pertama yaitu reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor yang tidak memiliki banyak waktu, keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk berinvestasi namun tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Yang kedua yaitu ada saham, didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang ketiga, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Berikutnya ada manfaat instrumen pasar modal. Ada beberapa alasan mengapa berinvestasi pada instrumen pasar uang sangat penting. Di sini yang pertama, dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, investor memperoleh keuntungan. Yang ketiga, investor dapat berinvestasi dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang keempat, dapat dijadikan alokasi dana oleh investor untuk kebutuhan di masa mendatang, seperti dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, menambah sumber pendapatan negara dari pajak. Lalu, mendorong berjalannya roda perekonomian. Lalu adanya investor yang menanamkan modal di perusahaan membantu pengusaha melakukan ekspansi bisnis. Semakin tumbuh besar perusahaan, maka tingkat kemajuan ekonomi negara semakin besar. Yang terakhir yaitu menarik investor asing ke dalam negeri. Selanjutnya ada sertifikat efek. Sertifikat efek dapat berupa, yang pertama, sertifikat atas unjuk adalah dapat diperdagangkan setiap saat dan memberikan hak kepada siapa saja yang membawa atau memegang efek tersebut. Atau misalnya hak untuk menerima pembayaran apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat hutang. Dan hak untuk memberikan suara apabila efek yang dipegangnya adalah efek bersifat sekuritas.
Pemindahan hak dilakukan secara fisik dengan menyerahkan instrumen tersebut dari tangan ke tangan. Dalam beberapa kasus, penyerahan dilakukan dengan menandatangani bagian belakang sertifikat efek serta menyerahkannya kepada pemegang baru. Sertifikat atas nama adalah sertifikat efek yang mencantumkan nama dari pemegang sertifikat efek, di mana pengusaha sertifikat efek secara fisik tidak memberikan hak bagi si pembawa sertifikat efek ini. Penerbit efek ataupun biro pencatatan efek yang ditunjukkan melakukan pendaftaran pemegang efek di mana pengalihan hak hanya diakui apabila pengalihan hak tersebut telah dicatatkan dalam daftar pemegang efek. Selanjutnya, ada risiko memilih saham di pasar modal. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, saham dihapus. Yang kedua, capital loss mengalami kerugian atau penurunan saham jika menjual saham itu kembali. Yang ketiga, perusahaan pailit atau dilikuidasi. Perusahaan dilikuidasi secara otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dan bursa atau di-delist. Yang terakhir, saham dihapus catatannya dari bursa efek. Saham perusahaan di-delist dari bursa efek umumnya karena kinerja yang buruk. Misalnya, dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures. Lalu ada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, sehingga lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama itu ada pahami tujuan risiko investasi. Sebelum memulai berinvestasi di pasar modal, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana cara tujuan kita berinvestasi. Apakah ingin mencapai tujuan keuangan, memenuhi konsumsi masa depan, melindungi aset, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tentukan instrumen investasi. Setelah memiliki tujuan keuangan yang sudah dikategorikan berdasarkan jangka waktu pencapaian, selanjutnya Anda bisa mulai menentukan pilihan instrumen investasi yang tepat sesuai time horizon, tujuan keuangan, dan profil risiko Anda. Contohnya, time horizon adalah instrumen dengan tingkat risiko dana pendapatan tetap. Saham tidak disarankan untuk tujuan keuangan 3 tahun karena risiko fluktuasi harganya terlalu tinggi dalam jangka pendek. Yang ketiga ada siapkan modal dan buka rekening. Mempersiapkan modal adalah hal yang paling terpenting untuk memulai investasi di pasar modal. Patut diketahui bahwa bertransaksi di pasar modal memerlukan modal berupa uang untuk membeli surat berharga. Anda juga harus mencari tahu profil dan mengidentifikasi profil saham perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Hal ini penting dilakukan untuk memanajemen risiko dalam berinvestasi. Untuk berinvestasi di pasar modal, kita wajib memiliki rekening investasi. Cara membuka rekening investasi tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya melalui lembaga keuangan yang tepat seperti di perusahaan sekuritas bila kita ingin investasi saham, atau di perusahaan manajer investasi apabila hendak memulai investasi reksadana secara online, dan lain-lain. Hal yang diperlukan untuk membuka rekening investasi adalah kartu identitas atau KTP, NPWP, nomor rekening bank, pengisian formulir initial investment, dan yang bisa Anda cek di lembaga keuangan lain. Dan terakhir ada disiplin dalam menjalankan investasi. Dalam berinvestasi, Anda perlu memiliki strategi yang tepat. Strategi membantu Anda mengoptimalkan modal yang Anda miliki agar bisa mencapai target investasi sesuai tujuan keuangan. Jangan lupa, Anda juga harus disiplin dalam melakukan investasi agar tujuan atau goals dapat tercapai.
cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.